Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan Allah kita yang maha baik, yang telah memberkati kita dalam setiap peristirahatan kita dan menghantarkan kita kembali di tempat ini, bersekutu bersama-sama di dalam ibadah kita. Sebelum kita memasuki ibadah kita pada hari Kamis 14 Oktober 2021, marilah kita bersaat teduh untuk sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 238 ayat yang pertama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas renungan untuk kita dari firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-8. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Korintus pasal 13 adalah deskripsi atau gambaran terbaik dari peristiwa kasih yang pernah ada. Dan meskipun 1 Korintus 13 sering disebut dengan perikop kasih, namun kasih yang digambarkan bukanlah kasih romantika. Ada 4 nama utama untuk kasih, yakni agape, phileo, eros, dan storge. Kata yang digunakan di dalam 1 Korintus 13 adalah kata agape, dan paling tepat digambarkan sebagai kasih tanpa syarat. Kasih yang Paulus bicarakan adalah perilaku yang kita lakukan bahkan ketika kita tidak merasa dikasihi atau dicintai. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kasih digambarkan di dalam tindakan dengan 2 kata. Pertama adalah kasih itu sabar. Di dalam bahasa Yunani dikatakan makrotumei. Sabar bukan berarti harus sabar, tetapi harus bertindak sabar. Ini adalah kata yang secara harafiah merasakan ketidaknyamanan dan tidak ingin menyerang balik, sekalipun kita merasa tidak nyaman di dalam diri kita. Kata kedua adalah murah hati. Ini menggambarkan kebaikan aktif yang muncul atas nama orang lain. Kasih bertindak dengan cara yang berguna dan ramah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, nas kita bukan menceritakan tentang perjalanan waktu,
namun memberitakan ciri dari zaman masa depan yang gemilang setelah penyempurnaan atas segala sesuatu. Seolah-olah ini mengarah kepada zaman yang kekal dengan karunia Tuhan yang menembus sampai ke zaman kita. Itulah kasih. Seperti yang disebutkan oleh Paulus di dalam nas kita pada saat ini. Saudara-saudariku, berbeda dengan kasih rohani yang berupa nubuat, bahasa roh, dan pengetahuan yang akan berhenti, diam dan berlalu. Kasih tetap untuk selama-lamanya. Itu akan ada untuk selama-lamanya. Kasih akan menjadi ciri kerajaan eskatologi atau masa depan. Paulus membandingkan kasih dengan beberapa karunia lain dan mencatat bahwa karunia-karunia ini bersifat sementara, dirancang untuk zaman sekarang ini saja dan tidak akan ada lagi ketika zaman kekal telah tiba. Jadi kebenaran besar yang kita lihat di dalam hal ini adalah bahwa kasih bertahan untuk selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, salah satu karakteristik tentang kasih adalah bahwa kasih itu menanggung segalanya. Bagian terakhir dari ayat yang ke-7 mengatakan kepada kita bahwa kasih bertahan di dalam segala hal. Selanjutnya di dalam ayat 8 memberitakan bahwa kasih tidak pernah gagal. Itu tidak akan berhenti. Sama seperti beberapa karunia roh lainnya, yakni iman dan pengharapan. Saudara-saudariku, bagi Paulus, kasih harus dikerjakan. Karena kasih itu adalah jembatan utama di dalam hal karakter manusia dari kehidupan orang Kristen sekarang menuju ke kerajaan masa depan. Maksudnya di sini adalah bahwa gereja harus bekerja di masa sekarang untuk hal-hal yang akan bertahan hingga tiba pada masa depan yang dibawa oleh Allah. Saudara-saudariku, iman, pengharapan, dan kasih akan menjadi bagian yang melakukan semuanya ini. Nubuatan, bahasa lidah, dan pengetahuan yang sangat dihargai di Korintus tidak akan mampu melakukannya. Semuanya itu hanyalah rambu-rambu ke masa depan. Namun ketika kita tiba, maka tidak lagi kita membutuhkan rambu-rambu. Kasih bagaimanapun bukan hanya sekedar rambu-rambu, namun kasih itu adalah anugerah untuk semua orang yang percaya. Pertimbangkanlah betapa luar biasanya kasih itu bersama kita sekarang ini. Maka hargailah dan mengucap syukurlah kepada Tuhan untuk semuanya itu. Kasih agape berada di dalam hidup kita pada saat ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia yang jatuh ini mengkehendaki agar kasih itu tidak ada. Apa yang pantas diterima oleh dunia yang jatuh ini adalah penghakiman dan murka Allah. Namun betapapun luar biasanya, melalui kasih karunia Tuhan, sesuatu yang benar-benar luar biasa telah terjadi di dalam hidup kita. Kasih Tuhan telah datang ke dunia yang jatuh ini. Adam dan Hawa yang telah diusir dari Taman Eden, tetapi bahkan di luar dari taman, mereka tetap menemukan bahwa kasih Tuhan ada di sana. Kasih yang termasuk dalam zaman yang abadi, tidak mundur dari bumi, bahkan setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kita yang berada di dunia ini dituntut untuk menunjukkan kasih agape kepada orang lain. Jika kita menunjukkan kasih sebagaimana mestinya, tentunya semua orang yang berhubungan dengan kita akan mengetahui dan mengenal kasih itu. Kita perlu bertobat dari keegoisan kita.
dari hati kita yang dingin terhadap orang lain dan menunjukkan kasih. Kita harus berhenti terlalu memikirkan diri kita sendiri, dan kita harus siap untuk hidup bagi orang lain dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Selamat mewartakan kasih Allah. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 553 ayat yang ketiga. Saya ulangi dari 557 ayat yang ketiga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu selalu menyertai kami dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Kami berterima kasih ya Allah, karena Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami, memelihara kami di dalam kasih sukacita yang luar biasa, hingga menuntun kami memasuki kehidupan baru, kebahagiaan baru yang telah dipersiapkan oleh tangan-Mu, yang telah disediakan oleh kasih-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah Engkau ya Allah, ketika kami telah merasakan kasih daripada-Mu ya Tuhan kami, ajarlah kami untuk melakukan semuanya itu bagi orang-orang di sekeliling kami. Ajarlah kami mengerjakan semuanya itu sebagai bagian pewartaan firman dan kebaikan daripada-Mu bagi setiap orang di tengah-tengah dunia ini. Pakailah kami ya Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu untuk memberitakan dan melakukan kasih-Mu dalam setiap langkah hidup kami, agar semua orang mengenal Engkau ya Bapa, percaya kepadamu dan tinggal bersama-sama dengan Engkau, sehingga semua orang yang percaya di dalam Engkau beroleh keselamatan dan kebaikan hidup yang abadi sampai selama-lamanya. Ampunkanlah kami ya Allah Tuhan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.